Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika berikan peringatan penyelenggara sistem elektronik untuk segera mendaftarkan operasional bisnisnya di Indonesia. Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, apabila terdapat PSE yang belum mendaftar, maka akan mendapatkan sanksi administrasi yakni teguran, denda administratif, dan pemblokiran. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong penyelenggaraan sistem elektronik untuk segera mendaftarkan platformnya paling lambat hingga tanggal 20 Juli 2022. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat serta perubahannya, Samuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menegaskan bahwa pendaftaran ini hanya untuk pendataan saja, untuk melihat berapa banyak aplikasi yang telah beroperasi secara digital di Indonesia. Tujuan dari adanya kewajiban untuk mendaftar tersebut adalah karena aktivitas ekonomi Indonesia yang tidak hanya dalam bentuk ruang fisik saja, melainkan dalam bentuk digital yang tidak terbatas. Sebagai informasi, tercatat per tanggal 19 Juli 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat tercatat pada laman resmi pse.kominfo.go.id, PSE domestik yang sudah terdaftar sebanyak 6.599 dan PSE asing sebanyak 125. Adapun PSE terkemuka seperti Facebook, Instagram, Netflix, Google Cloud, beserta Telegram tampak telah terdaftar. Dirjen Aptika Kominfo juga menjelaskan bahwa apabila masih terdapat PSE yang belum mendaftar, maka akan mendapatkan sanksi yang terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu pertama teguran secara tertulis, kedua sanksi berupa denda, dan ketiga adalah pemblokiran. Jika nantinya para PSE tersebut mengalami kendala, maka Kominfo telah menyediakan layanan untuk membantu secara cepat. Sanksi administratif itu ada 3 tahapannya. Pertama teguran, kedua adalah denda administratif, ketiga adalah pemblokiran. Ini yang itu ada 3 tahapan. Jadi terkait pendaftaran pun kami sekali agak melebar ke lainnya ya. Kami membuat kemudahan, kami punya kontak kalau apabila teman-teman PSE yang mengalami kesulitan, kami ada asistennya, kita bantuin. Kemarin ada beberapa karena ada tidak paham, kita guideline umpamanya. Jadi kita benar-benar ingin membantu mereka. Jadi kalau tadi ya tahapannya 3, kita lihat ada niatannya, ada ini enggak sudah ini. Jadi kita juga buat satu sampai ada opsi yang terakhir, kok sampai mereka sampai ada hambatan dari sistemnya, atau ada uploadnya lagi, ada jaringannya, kirimkan aja manualnya dulu. Tapi habis itu harus ditindaklanjutin dengan pendaftaran yang resmi lewat OSS ya. Dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pengembangan pabrik crude palm oil mini dan minyak makan merah sebagai alternatif minyak goreng berbasis koperasi. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi untuk menyerap tandan buah segar dari petani sawit yang terkadang sulit dijual, harga rendah, atau petani tidak punya teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan RPO. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masdugi menjelaskan, ratas tersebut membahas hilirisasi sawit dan usulan pembentukan pembangunan pabrik CPO mini dan red palm oil atau minyak makan merah. Minyak makan merah merupakan solusi bagi para petani yang selama ini sangat tergantung pada penjualan tandan buah segar kepada industri minyak goreng yang masih terpusat di Jawa. Kesulitan menjual TBS-nya atau harganya rendah, karena mereka tidak punya teknologi untuk mengolah CPO sawitnya menjadi CPO dan menjadi minyak makan. Nah, sekarang dengan Pak Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah. Oleh karenanya Presiden menyetujui pengembangan minyak makan merah berbasis koperasi yang akan menjadi solusi karena 35% produksi sawit atau CPO berasal dari petani mandiri. Menurut Teten, minyak makan merah memiliki kandungan protein dan vitamin A tinggi. Sebab proses mengolah minyak makan merah berbeda, di mana minyak goreng biasa harus dilakukan bleaching. Minyak makan merah tak mengikuti bleaching, maka terdapat tingginya kandungan protein dan vitamin A. Selain itu, harga jual minyak makan merah ke pasar lebih murah karena proses produksi lebih sederhana. Prosesnya beda, karena kalau minyak goreng sekarang yang warna bening itu kan di bleaching ya, dibersihkan. Justru vitamin A-nya kebuang. Nah, jadi kalau minyak makan merah
ini kandungan provitamin A-nya sangat tinggi. Jadi ini teknologi produksinya sudah dirancang oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan. Ini di bawah BUMN. Dan ini yang sekarang target kita segera membuat PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, segera membuat DED-nya, desain detail engineering desainnya, yang segera kami akan produksi untuk tadi piloting. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, harga tiket pesawat disebut naik menjelang puncak perhelatan G20 di Bali sekitar bulan November 2022. Subsidi silang pun diusulkan untuk menyiasati masalah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat weekly press briefing yang digelar secara hybrid di Jakarta. Menjelang perhelatan G20 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana akan menambahkan suplai penerbangan ke Bali dengan mengadakan subsidi silang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan, tak hanya suplai penerbangan saja yang akan ditambahkan, namun nantinya juga terdapat penambahan kapasitas kursi. Adapun mekanisme usulan subsidi silang ini adalah untuk mensiasati mahalnya tiket pesawat dengan melibatkan pengelola event, terutama penyelenggara konferensi maupun agenda-agenda berskala internasional yang banyak digelar. Lebih lanjut, Menparekraf berharap dengan ditambahnya suplai penerbangan tersebut mampu meningkatkan minat para wisatawan dari berbagai negara untuk dapat datang ke Bali tanpa kesulitan mencari penerbangan saat G20. Kita ketahui bersama Menteri-Menteri Keuangan dan pejabat pimpinan IMF, World Bank hadir semua di Bali dan ternyata memicu peningkatan harga tiket yang melonjak naik. Oleh karena itu kami menyikapi dengan penambahan suplai penerbangan dan pendekatan yang solutif dalam menyikapi peningkatan harga tiket pesawat ini. Beberapa rangkaian pertemuan dan koordinasi sudah kami lakukan, termasuk juga pembahasan kemungkinan subsidi silang yang melibatkan para penyelenggara event-event besar ini agar wisatawan tetap bisa berwisata di Bali dan di destinasi lainnya dengan harga penerbangan yang terjangkau. Penambahan penerbangan dan kapasitas kursi terus kita lakukan. Dan ini kita harapkan akan semakin gencar direalisasikan menjelang Oktober-November pusat atau puncak daripada G20. Badan Pengawas Obat dan Makanan resmi menerbitkan izin penggunaan darurat untuk Paxlovid sebagai obat COVID-19 baru. Ketua BPOM Penny Lukito menegaskan bahwa Paxlovid yang dikembangkan dan diproduksi Pfizer secara umum aman dan dapat ditoleransi. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengizinkan penggunaan darurat obat Paxlovid, tablet salut selaput untuk pengobatan pasien COVID-19 di Indonesia. Paxlovid merupakan terapi antivirus inhibitor protease SARS-CoV-2 yang dikembangkan dan diproduksi oleh Pfizer. Berdasarkan kajian keamanan, Kepala BPOM Penny Lukito dalam keterangan tertulis mengatakan, pemberian Paxlovid secara umum aman dan dapat ditoleransi. Kepala BPOM Penny mengatakan bahwa hasil uji klinik fase 2 dan 3 menunjukkan Paxlovid dapat menurunkan risiko hospitalisasi atau kematian hingga 89% pada pasien COVID-19 dewasa dengan komorbid atau penyakit penyerta yang tidak dirawat di rumah sakit. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai tenggat waktu pendaftaran penyelenggara sistem elektronik sesaat lagi.